Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Lilis Nur Faiza. Kali ini aku mau share tutorial cara mengatasi jahitan yang tidak stabil antara bagian depan dan belakangnya. Nah, ini tampak belakangnya tuh jahitannya tuh kendor kayak gini atau nggak ngait kenceng gitu ya teman-teman. Oke, sebelum ke tutorialnya, seperti biasa untuk kalian yang baru bergabung di channel aku, jangan lupa dukung channel aku dengan tekan like, subscribe, follow channel ini agar channel ini dapat terus berkembang dan beredukasi. Dan semoga ilmu yang aku miliki ini dapat bermanfaat baik untuk aku ke depan maupun untuk kita semua. Amin. Oke, dan terima kasih untuk teman-teman yang udah setia dukung channel aku dengan tekan like, subscribe, dan follow-nya. Mari kita bahas penyebab kenapa jahitan bagian bawah itu kendor ya. Ini sebelumnya aku juga udah pernah bahas di mesin manual ya, atau mesin hitam. Kali ini aku mau bahas tentang mesin industri, dan yang aku gunakan ini mereknya Jack ya. Biasanya itu pertama kita harus cek dulu bagian alur benangnya ya teman-teman. Pastikan alur benangnya itu udah sesuai. Nah, jadi dari benang sini kita masukkan di sini, kemudian menuju roda sini. Nah, di bagian roda sini ini kita beginikan ya. Kelihatan? Oke. Kemudian masuk dari atas ke bawah. Kalau dari bawah maju ke masukkan lagi dari atas, kemudian masuk ke roda sini ya teman-teman. Pastikan ini udah masuk belum. Nah, ini kita pasin dulu. Nah, kalau udah pas baru ke sini, lalu ke sini selipkan, kemudian di lubang sini ya teman-teman, kelihatan ya, masuk ke lubang sini, keluar dari sini, turun di dekat skrup yang jarum ya, kemudian masuk dari sisi sebelah kiri, keluar sisi kanan. Nah, tinggal ini kita kencangkan dulu untuk benangnya. Untuk alurnya udah betul. Untuk ketajaman jarum ini masih tajam ya. Kalau misalkan kalian ragu, kalian boleh ganti jarumnya. Dan untuk pemasangan spool, sebelumnya ini aku cek dulu ya, aku coba dulu untuk hasil jahitannya. Sorry, tripodnya goyang-goyang ya, mohon maaf. Oke, jadi ini kita coba dulu untuk ngejahit ya. Dari alurnya kan udah kita betulin. Lah, waktu penyalaan mesin itu jangan langsung dioperasiin ya. Paling enggak kita nunggu setengah menit atau 1 menit, biar mesinnya itu ada pemanasan dan dinamonya itu enggak cepat rusak ya teman-teman. Kalau sudah, ini jarumnya kita tancap ke bawah, kita langsung proses menjahit ya. Nah, jadi kalau alurnya udah betul berarti tadi itu faktor alurnya ya, alurnya salah. Kalau alurnya salah itu bisa mengakibatkan jahitannya seperti ini teman-teman. Nih ya, contoh ya. Contoh alurnya yang bagian sini. Bagian yang sini aja deh meleset atau gak kenceng. Nah, jadi ini pemasangannya nggak pas kayak gini, kelihatan ya teman-teman. Kita buat ngejahit. Dirasa jahitannya itu juga berbeda ya teman-teman. Nah, pasti jahitannya bakal kayak gini. Jadi penyebabnya ini ada di alur benangnya ya. Kalau misalkan jahitannya ini loncat, bisa disebabkan juga dari
jarumnya yang udah tumpul harus diganti. Jadi ini kita benerin dulu ya. Jadi proses alurnya kalian harus bener ya teman-teman waktu pemasangan alur benangnya. Kalau alur benangnya ada yang terlewatkan gitu, biasanya jahitannya itu nggak stabil. Nah ini kita udah betulin, bagian bawah kita kencengin. Kelihatan ya, tadi ini jahitan pertama, depan atas bawah itu udah rapi. Kemudian tadi ada alur yang salah, itu hasilnya seperti ini. Nah ini kita coba lagi, kita ngejahit ya, dan kita atur dulu jaraknya biar nggak terlalu renggang. Kita pakai setelan 3 aja. Kemudian kalau bagian ini coba aku jahit dulu, kita jahit. Kalau buat jahit itu rasanya enak, halus, itu berarti nggak ada masalah ya teman-teman. Nah ini kan jahitannya jadi seperti ini. Kelihatan ya, jahitannya udah kenceng bagian atas maupun bagian bawah. Jadi nggak usah dirubah tensionnya, tension untuk pengencang benangnya itu nggak usah kita rubah ya. Jadi untuk mengatasi jahitan yang kendor kayak gini, kalau mesin industri itu nggak begitu ribet. Kita perhatikan alur benangnya aja. Ini sebenarnya kalau bagusnya tuh nyangkut gini ya teman-teman, nyangkut seperti ini ketika beroperasi. Jadi jahitannya tuh lebih kenceng, dan pastikan alur-alur benangnya itu tepat. Kalau misalkan salah, hasilnya seperti ini. Atau pemasangan spool, ini mestinya aku matiin dulu. Kalau pemasangan spoolnya salah, nah untuk letak spoolnya di sini ya teman-teman, di bawah sini. Kelihatan ya. Nah waktu kita mau ambil spoolnya, perhatikan, kita mau ngambil spoolnya, ini kan ada pintunya, jadi ini kita tarik seperti ini. Pastikan posisi jarum udah naik ya. Kalau misalkan kalau posisi jarumnya seperti ini, posisi jarumnya di bawah, itu spool atau skocinya itu nggak bisa kita tarik karena kekunci jarumnya. Jadi pastikan posisi jarum itu ke atas. Nah seperti ini. Kemudian baru kita lepasnya dari bawah ya. Kalau aku lebih enakan dari bawah. Nah ini untuk spoolnya, spool dan skocinya. Untuk pemasangan spoolnya aku juga udah pernah share di video aku sebelumnya. Untuk pemasangannya seperti ini, hampir sama pemasangan di mesin hitam ya, atau mesin manual. Ini seperti ini. Ini untuk skocinya, dan ini untuk spoolnya. Kita pasang seperti ini. Posisi benang seperti ini ya. Ini bisa ditarik ke belakang. Bisa ditarik ke belakang, lalu ini ditancapin ke sini dan kita masukkan di lubang sini. Lalu kita selipkan di sini. Nah, posisi spool itu atau benangnya yang berada di spool itu mudah ditarik gitu ya. Kalau terlalu kekencengan atau itu nanti bisa menyebabkan jahitan juga nggak rapi gitu ya teman-teman. Nah kalau udah, untuk pemasangannya, posisi kalau mesin industri, posisi spoolnya ini seperti ini, mendatar ya, bagian pintunya ini mendatar. Kalau manual kan berdiri. Kalau industri, mesin jahit 1 industri, posisinya ini mendatar. Jadi pemasangannya seperti ini. Nah ketika kita masang, jangan lupa pintunya ini kita tarik. Kalau udah pas, baru kita kunci klek gitu ya. Ini kita coba pasang. Nah kita pasang di sini. Nah jadi ini pintunya kita pasang dulu.
Nah, udah maklek gitu ya, baru kita kunci. Kelihatan ya teman-teman. Dan untuk sisa benangnya ini, bagian spool kita keluarin. Gitu aja sih, prosesnya mudah ya teman-teman. Nah, dan ini benang yang di jarum kita rapiin, kita tarik, kita ngejahit gitu ya. Nah, itu dia cara mengatasi jahitan yang bagian bawah kendor. Jahitan bawah yang kendor, biasanya itu kalau misalkan jahitan bawah kendor berarti ada yang masalah bagian atas benang ya. Jadi kita perhatikan posisi pemasangan benangnya harus tepat. Kalau bagian atas yang kendor berarti ada masalah di bagian spoolnya, kuncinya di situ. Semoga video ini dapat mengedukasi dan bermanfaat. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon maaf. Dan apabila ada pertanyaan seputar jahit menjahit, kalian boleh tulis di kolom komentar. Thank you for watching, see you next video. Jangan lupa untuk dukung channel aku dengan tekan like dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Bye bye, see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.